Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Lama kita nggak buat video ya. Maaf kalau kameranya bergetar karena kereta saya ini bergetar. Jadi di kesempatan hari ini ya, cuaca lagi mendung nih, tak baik ya. Cuaca lagi tak mendukung ini. Selalu ini baru berhenti sedikit hujannya. Karena dari tadi malam sampai petang nih mendung. Tadi hujannya sampai pukul 3. Aduh ya, buat mungkin di daerah-daerah lain yang terkena mangsa banjir, semoga dipermudahkan segala urusannya ya, yang seluruh ada di Malaysia. Karena saya melihat banyak yang menjadi korban banjir di tahun ini lagi ya, terutama di Kelantan itu memang sangat sudah teruk ya, Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kalau di bagian Perak ini masih ini ya, masih sebagian lah. Tapi apapun itu, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ya, terutama kalau antara Indonesia dan Malaysia, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke teman-teman, saya hanya sedikit memberikan menunjukkan ini vlog petang hari. Saya menunjukkan terhadap kalian, saya punya teman-teman, terutama saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, bagaimana pengelolaan pemerintah Malaysia ya, ataupun ini saya tujukan kepada pemerintah-pemerintah yang ada di seluruh Indonesia ya, baik di perkampungan ataupun dimanapun lah. Kita bisa mencontoh cara pemerintah Malaysia itu menyulap ya, daerah-daerah yang mungkin dulunya masih terbilang sunyi ya, ataupun perkampungan disulap menjadi suatu taman ya, dicarikan supaya bagaimana orang-orang berminat dan selesa atau nyaman tinggal di situ ya. Mereka di samping-samping rumah ini mereka dibuatkan, kemudian dibikin juga tempat market mereka ya, untuk mereka belanja. Jadi kemana-mana itu dekat ya guys. Tidak terlalu harus makan ongkos atau beli bensin yang banyak untuk pergi dorang belanja keperluan sehari-hari. Jadi kita bisa lihat di depan saya ini berjejer toko-tokoan ya. Padahal ini kalau kita bilang kota ya bukan kota sih. Tapi bagaimana pemerintah kerajaan Malaysia itu mentata dorang punya daerah ya, dorang punya negara, walaupun negara ini kecil tapi mereka tata itu dengan rapi, dan kemudian supaya mereka berpikir bagaimana Malaysia itu bisa di tahap negara yang maju ya. Nah kalau kita dibandingkan dengan kita di sana, aduh ya, sudah berapa tahun Indonesia merdeka, kalau pemerataan, soal kata pemerataan tentang pembangunan itu memang belum ada lagi ya guys ya, masih kurang lah. Diakibatkan kenapa? Sebenarnya Indonesia boleh kita katakan ya memang kaya raya dengan isi alamnya, tapi diakibatkan pemimpin-pemimpin yang rakus dengan uang untuk memperkaya diri mereka. Mereka menjabat bukan untuk alasan untuk rakyat, untuk membangun, tapi untuk membangun dinasti keluarga mereka sendiri. Yang itu kita tidak paham selama ini guys. Jadi buat teman-teman mungkin ya, semoga lah video-video saya ini sebenarnya tidak tujuan lain sih. Kita disclaimer dulu ya, video-video saya itu sebenarnya tidak menunjukkan terhadap harus mencari perbedaan, tidak. Sebenarnya saya hanya ingin memperlihatkan terhadap pemerintah kita, yaitu pemimpin Indonesia di seluruh pelosok-pelosok Indonesia, untuk bisa mengambil contoh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sendiri. Jadi di depan saya ini Ion ya, untuk market terbesar yang di Malaysia itu. Ion ini sudah market yang terbesar ya, dia mall. Jadi di sini serba ada semua dan dekat dengan perumahan-perumahan yang ada di sekitarnya ya. Jadi di pemerintah Malaysia itu membangun kota mereka, bandar mereka itu dengan cara ini ya, ditata dengan rapi, disiapkan disiapkan kemudahan-kemudahan untuk rakyatnya itu ada semua. Nah kalau kita di Indonesia ya, contoh pembuatan BTN yang disebut BTN perumahan itu ya, jalannya
Yang penting rumahnya jadi, soal jalan itu nanti pembeli sendiri cari jalan. Ya mau masuk ke sana, keluar masuk dari rumahnya itu kayak gimana. Aduh, itu yang susahnya guys ya. Jadi itulah sedikit perbedaannya kalau kita di Malaysia dengan di Indonesia ya. Bukan dari sebelum lagi saya sudah disclaimer, bukan tujuan untuk membedakan atau bagaimana, hanya saja ya kita bisa memperlihatkan kepada pemerintah kita bahwa harus tidak usah malu belajar bagaimana cara Malaysia, kerajaan Malaysia itu mensejahterakan rakyatnya, dan kemudian mensejahterakan ekonomi mereka, ya, tata cara pembangunan mereka, bagaimana cara membangun, dari mana hasilnya. Nah, sementara kita kalau kata kita tidak bisa membangun karena banyak ini, ya Indonesia itu kaya raya loh guys, ya, dengan banyaknya tambang apa semua, tapi yang kaya raya keturunan Cina semua, ya. No, yang terkaya nomor satu orang Cina yang punya tambang nikel, ya, punya tambang semua tapi miskin guys. Jadi kayak gimana itu ya? Yang punya tambang seharusnya, kalau mungkin orang pribumi yang mengelola ya masuk akal. Ini orang-orang keturunan yang mengelola kekayaan Indonesia, bahkan yang menjadikan mereka kaya raya, ya. Kenapa saya katakan kenapa demikian? Mungkin karena kurangnya ya pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, sehingga setelah kejadian-kejadian, melihat kejadian, mereka berteriak-teriak. Apa yang berteriak? Sudah jadi macam itu, macam mana lagi, ya kan? Jadi ini saya memperlihatkan terhadap kalian kondisi ya di Malaysia yang saat ini sudah jam berapa? Jam 6 lebih, masih terang benderang, dan kemudian lihat, Masya Allah, siapa bilang di Malaysia itu kurang mobil ya? Mobil kita lihat di sini, mobil apa semua ada, Alphard apa semua ada, ya. Ini adalah satu, di sini pertokoan ya, market itu berdekatan. Contoh Lotus itu ya market yang paling banyak juga di Malaysia. Kemudian Ion, jadi rakyat di bagian sini tinggal memilih di daerah-daerah lingkungan ini. Mereka tinggal memilih mau pergi kemana, terserah, ya, tergantung mereka sendiri kemauannya kemana. Nah, kayak gitu guys. Jadi ada restoran di sini yang mau makan, mau shopping, banyak di sini. Di Malaysia itu penuh, ya, mau shopping kah, mau ini, semua ada guys. Jadi nggak perlu risau kalau di Malaysia itu. Dia semua ada saja, semua lengkap lah. Nah, kalau kita di kampung-kampung itu, ya di Indonesia ya, yang paling sedihnya itu kalau apalagi anak-anak ya, buat yang mencari jalur pendidikan dengan harus melewati sungai tanpa jembatan darurat, kemudian jalannya pun jalan yang berbatu yang sangat membahayakan nyawa mereka ya, demi pendidikan. Tapi pemerintah buta dengan itu hal ya, itu masalah. Mereka lebih baik mikirkan, mereka terlalu mikirkan dunia ya, sehingga memperkaya dan memakan uang-uang rakyat ya, dengan lahapnya mereka menafkahi keluarga mereka dengan uang-uang haram yang dititipkan oleh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya apa ya? Dan lihat di sini guys, kita bisa lihat tentang keteladanan orang-orang Malaysia itu, bagaimana cara mereka melihat apa ya, saling pengertian dalam berkendaraan tuh, saling pengertian guys. Jadi tidak boleh sesuka hati untuk menerobos, untuk apa semua ya. Di sini memang kalau sore itu banyak orang ya, jadi ramai di sini. Kemudian kita pergi lagi ke sana ya guys ya, kita bisa lihat nggak ada loh jalan di pertokoan itu pakai jalan ini ya. Nah, kalau kita di Indonesia masih kita bisa melihat
walaupun di perumahan, di pertokoan itu masih ada aspalnya yang kayak kolam ya. Aduh, makin parah guys. Jadi apapun itu, semoga di kepemimpinan Bapak Prabowo ini ya Indonesia lebih maju juga, sejahtera ya, seperti negara-negara lain dan berkembang, dan rasuah makin diberantas guys, serta pengaruh judi online. Ya mungkin sampai situ dulu guys teman-teman. Apapun itu jangan lupa dibantu tekan like, comment, share, dan subscribe ya guys ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi ya untuk kalangan-kalangan yang masih punya IQ rendah ya. Oke, jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan menyakiti hati kalian, saya ucapkan, saya minta maaf ya, karena pada dasarnya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.